Penyidik Subdit 1 Direskrimum Polda Lampung Rabu siang telah menerima surat penangguhan penahanan terhadap tersangka Abdul Qadir Hasan Baraja dan Abu Bakar. Dua pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin tersebut ditahan Polda Lampung terkait pelanggaran protokol kesehatan. Ini Pak gemuk. Iya, tabayun ya, Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Upaya penangguhan terhadap tersangka belum dikabulkan Polda Lampung, sebab sejauh ini proses pemeriksaan terhadap para tersangka masih berlangsung. Untuk menangguhkan tersangka, Polda Lampung juga akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Perkara di sini berawal dari prokes, namun kami juga menerapkan pasal-pasal berlapis, mulai dari penghasutan untuk melakukan pelanggaran yang ada, sehingga itu semua menjadi kelengkapan dalam pemenuhan alat bukti berkas perkara kepada tersangka atas nama Abdul Qadir Baraja maupun saudara Abu Bakar. Abdul Qadir Hasan Baraja yang menjadi tersangka dalam kasus ini meminta para jemaahnya untuk menahan diri dan bersabar serta menyerahkan proses hukum atas kesalahannya ke Polda Lampung. Abdul Qadir meminta agar jemaahnya tidak kembali menggelar unjuk rasa seperti pada hari Senin lalu. Jadi jangan kalian khawatir, diapain khalifah kita ini, jangan khawatir gitu, tenang. Ini kesempatan besar sehingga sekarang pemerintah itu paham apa khilafah yang sebenarnya. Penangkapan kedua tersangka bermula saat para jamaah Khilafatul Muslimin menggelar kegiatan Jalan Sehat perayaan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah pada pertengahan Agustus 2021 lalu. Kegiatan dianggap melanggar protokol kesehatan karena Bandar Lampung masih dalam status PPKM level 4. Pada kasus pelanggaran protokol kesehatan tersebut, kedua tersangka dijerat pasal tentang kekarantinaan kesehatan dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Bapak Fikri. Puluhan warga antusias mendatangi gerai vaksinasi yang digelar di Desa Waikerui, Kecamatan Waikerui, Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu pagi. Pada umumnya, warga yang mendaftar akan disuntik vaksin tahap kedua. Petugas menyediakan 500 dosis vaksin. Menurut Camat Waikerui, pencapaian vaksinasi di wilayahnya telah melebihi target. Pencapaian vaksinasi sudah di angka 76%, padahal target vaksinasi di Provinsi Lampung yang disarankan untuk setiap daerah pada tahun ini maksimal 70%. Meski telah mencapai target, namun pelaksanaan vaksinasi tidak akan dihentikan hingga akhir tahun ini. Total semua 6.500, kemudian yang sudah dicapai 4.996. Itu terdiri dari berapa desa, Pak? 10 pekon. 10 pekon ya? Tingkat kesadaran warga akan vaksinasi kini tinggi. Selain ingin lebih kebal dari penularan COVID-19, para peserta juga ingin mendapatkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat melakukan perjalanan jauh. Penting banget untuk masyarakat, untuk kesehatan kita juga. Apalagi pandemi ya, Bu ya? Iya, apalagi untuk pandemi ini, apalagi kita kan sering keluar. Dari data terakhir di Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi tahap pertama di Provinsi Lampung di angka 66,1% dan vaksinasi tahap kedua di angka 37,34%. Target vaksinasi di Provinsi Lampung sebanyak 6,6 juta orang. Untuk stok vaksin kini masih melimpah lebih dari 1,5 juta dosis. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Fauzia. Puluhan ribu karung beras dibagikan kepada warga di 20 kecamatan sebandar Lampung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung Rabu siang. Total bantuan beras yang dibagikan sebanyak 185,18 ton dalam kemasan 5 kg.
Rinciannya sebanyak 13.888 karung beras untuk warga di 4 kecamatan dan 23.148 karung untuk warga di 16 kecamatan. Pemkot Bandar Lampung berharap bantuan beras itu bisa membantu warga di masa-masa sulit akibat pandemi. Bantuan juga diminta untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ya, sebanyak 5 kilo dan ini akan kita bagikan 20 kecamatan sebanyak 33.000 bagi masyarakat yang di Kota Bandar Lampung. Tidak lain kita membantu masyarakat supaya masyarakat yang tidak mampu, yang kemarin terdampak bisa kita bantu. Insya Allah ke depan rezeki Kota Bandar Lampung insya Allah akan lebih banyak lagi. Saat ditemui usai pembagian bantuan beras, warga di Kelurahan Waitataan, Kecamatan Teluk Betung Timur mengaku senang karena jarang ada bantuan yang masuk ke wilayah mereka dan bantuan diharapkan bisa diberikan secara rutin. Ya senang lah gitu. Nggak ada lain kalau kita namanya orang kecil. Kita sebelum udah pernah dapat bantuan kayak gini belum Pak? Belum ya. Baru pertama kali ini ya Pak? Iya. Kita dengan Bapak siapa Pak? Juga. Ini nanti rencana kita mau dapat apa aja nih Pak? Beras katanya. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwianda juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pemuda dan pemudi di daerah pesisir barat yang tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI pada Rabu siang menggalang donasi untuk membantu para korban bencana erupsi Gunung Semeru. Penggalangan donasi dipusatkan di Jalan Sumatera Lintas Barat, ruas Pasar Krui Pusat. Mereka juga membawa spanduk berisi informasi kondisi di wilayah terdampak erupsi Semeru dan berharap para pengendara untuk memberikan donasi. Kegiatan itu menurut mereka merupakan wujud rasa kemanusiaan yang dilakukan sesuai hati nurani demi kepedulian terhadap korban bencana. Hasil donasi akan disalurkan ke MRI Lampung agar bisa didistribusikan segera pada para korban bencana. Jalan donasi untuk saudara-saudara kita yang kena musibah erupsi gunung yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, nanti ini hasil sumbangan ini ataupun hasil donasi ini akan kita transferkan ke Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Relawan Indonesia dan juga nanti akan ditampung oleh pihak Aksi Cepat Tanggap Provinsi Lampung. Penggalangan donasi akan dilakukan hingga akhir pekan ini supaya hasilnya bisa sedikit mengurangi penderitaan para korban erupsi Gunung Semeru. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.